Ya, di sini kita akan kembali memberikan ramalan ya, pandangan terkait dengan Nikita Mirzani yang masih dalam penahanan dan katanya ya akan diperpanjang masa tahanannya hingga di mana Idul Fitri ini pun dia tidak akan ditangguhkan penahanannya. Nah, sempat terdengar kabar bahwasanya Nikita Mirzani juga telah menghubungi sang anak. Nanti kita akan bahas di sini. Kemudian ada pembahasan yang saya akan kaitkan dengan sosok Fadel Bajideh di sini ya, pandangan di sini. Nah, baik, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah masa tahanan Nikita Mirzani tidak dikurangi ya. Meskipun hari raya Idul Fitri biasanya menjadi momen bagi beberapa tahanan mendapatkan keringanan atau remisi, hal ini tidak berlaku bagi Nikita Mirzani. Kuasa hukumnya Petrus Bala yang menegaskan bahwa masa tahanannya tetap berjalan seperti biasanya tanpa ada perubahan. Wah, hari istimewa tapi nggak bisa berkumpul sama keluarga. Tapi ya ini adalah momen apa ya, mulai hidupnya dengan kesederhanaannya. Walaupun dia dikenal dengan kekayaan yang luar biasa, tapi di dalam penjara inilah Tuhan memberikan ujian kepada dia bahwasanya kesederhanaan itu di tengah banyaknya uang itu bisa saja terjadi, dan kali ini Nikita Mirzani menghadapinya gitu ya. Yang kedua adalah tetap berusaha menjadi ibu dari balik jeruji ya. Meskipun sedang ditahan ya, Nikita Mirzani tetap berupaya menjalani perannya sebagai seorang ibu. Ia terus berkomunikasi dengan anak-anaknya di rumah menggunakan telepon milik petugas karena tidak diperbolehkan membawa ponsel sendiri di dalam tahanan. Ya, benar sekali ya. Jadi semampu apa, sekaya apapun Nikita Mirzani ya, dia tidak bisa membawa handphone di dalam penjara tersebut. Makanya dengan cara meminjam handphone dari petugas, ya inilah cara satu-satunya buat Nikita Mirzani bisa mengontrol, mengawasi anak-anaknya di dalam di luar dari penjara ya. Inilah yang seorang ibu lakukan ya ketika mengalami cobaan berat seperti itu. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan Nikita Mirzani baik dan terjaga ya. Pengacaranya Fahmi Bahmid ya memastikan bahwa kondisi Nikita Mirzani sehat dan baik-baik saja. Ia juga rutin dijenguk oleh dokter Oki serta tim hukum yang menanganinya. Namun jadwal kunjungan mereka dirahasiakan dan saat menjenguk mereka tidak diperbolehkan membawa ponsel. Ya. Yang keempat adalah kasus yang menjerat Nikita Mirzani berawal dari dugaan pemerasan ya. Kombes Pol Ade Ari menjelaskan bahwa penahanan Nikita Mirzani dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, serta dokumen yang mengarah pada dugaan pemerasan terhadap seorang bernama Dr. Reza Gladys. Yang kelima adalah ditahan bersama Mail Saputra selama 20 hari ya. Nikita Mirzani tidak sendirian dalam kasus ini. Ia ditahan bersama asistennya Mail Saputra untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan tersebut. Ya, yang keenam ya, Fadel Bajideh ya menanggapi penahanan dari Nikita dengan tenang ya. Fadel Bajideh yang sebelumnya juga sempat ditahan akibat laporan Nikita Mirzani memberikan respon santai terkait kasus yang kini menjerat Nikita. Menurut sang kakak bintang Bajideh ya, Fadel hanya menanggapi dengan kalimat singkat, "Oh ya udah, itu kan urusan mereka." Ya, itulah tanggapan Fadel Bajideh ya yang dipenjarakan oleh sosok ibu kandung dari Loli ya beberapa waktu yang lalu. Ketujuh adalah Fadel meminta keluarganya tidak ikut campur. Wah, ya. Jadi di sini ya, meski kasus ini kita kini menjadi perhatian publik, Fadel Bajideh justru meminta keluarganya untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Ia meminta mereka tetap fokus pada kasusnya sendiri yang sedang berlangsung. Ini sangat bijak sekali ya kalau menurut aku. Yang kedelapan adalah tidak ada rasa dendam dari pihak keluarga Fadel. Meskipun Nikita Mirzani sebelumnya membuat Fadel Bajideh menjadi tersangka hingga ditahan terkait kasus dugaan persetubuhan dan aborsi, keluarga Fadel menegaskan bahwa mereka tidak menyimpan dendam terhadap Nikita. Nampaknya ini dua kasus yang berbeda ya. Tidak ada sangkut pautnya Fadel di penjara dengan kemudian diikuti dengan Nikita Mirzani di penjara, tapi sama-sama melakukan kesalahan yang berbeda. Jadi
meskipun sama-sama di penjara, ini adalah konteks yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dendam sih ya itu ya hati masing-masing lah kan gitu. Yang kesembilan, Bintang Bajideh ya, kakak dari Fadel menegaskan sikap keluarga. Kakak Fadel, Bintang Bajideh, menegaskan bahwa meskipun mereka mengalami situasi sulit karena kasus hukum, keluarga mereka tetap tidak memiliki perasaan dendam atau ingin membalas perlakuan Nikita Mirzani. Yang ke-10 adalah kasus ini menjadi sorotan publik ya, dengan keterlibatan beberapa nama besar dan berbagai kasus hukum yang saling berkaitan. Kasus ini terus menarik perhatian masyarakat. Media pun terus mengikuti perkembangan hukum yang menjerat Nikita Mirzani dan pihak-pihak terkait. Ya, itu dia 10 poin penting. Dan saya akan buatkan ya 5 ramalan yang mungkin terjadi ke depannya terkait kasus Nikita Mirzani. Ya, yang pertama adalah kemungkinan perpanjangan masa tahanan ya. Jika dalam 20 hari masa tahanan awal ditemukan bukti tambahan atau ada perkembangan baru ya dalam kasus pemerasan, masa tahanan Nikita Mirzani dan Mael Syahputra bisa diperpanjang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya ada seorang Daviena ya, skincare itu ya, itu telah membuktikan ke publik bahwasanya ada chattingan pemerasan terhadap dirinya dari Nikita Mirzani untuk tidak direview. Ya, jadi ini menunjukkan adanya bukti baru sih menurut aku. Apakah ini mendukung juga bukti yang memberatkan Nikita Mirzani? Ya bisa saja gitu, karena pihak lawan ini yang saya lihat ya terus-terusan menggempur pihak dari Nikita Mirzani. Yang terbaru aja Dr. Oki ya dibuat geger kan karena dugaan bersama dengan host ternama Indonesia diduga menjadi orang yang terlibat kasus LGBT gitu ya. Jadi pihak-pihak Nikita ini yang saya lihat digempur habis-habisan ya. Yang kedua adalah proses persidangan yang panjang dan rumit. Mengingat Nikita Mirzani adalah figur publik dengan kasus yang cukup kompleks, persidangan bisa berjalan cukup lama dengan berbagai sidang pembuktian, pemanggilan saksi, serta kemungkinan adanya strategi hukum dari kedua belah pihak. Ya. Yang ketiga, ramalannya adalah dukungan atau kecaman dari masyarakat nih. Ya, publik akan terbagi menjadi dua kubu. Ada yang tetap mendukung Nikita dan percaya ia adalah korban kriminalisasi, sementara yang lain akan mengecamnya jika bukti-bukti pemerasan semakin kuat dan membuktikan kesalahannya. Jadi ini pandangan yang ketiga ya, atau ramalan yang ketiga ya. Yang keempat adalah kemungkinan upaya banding jika dinyatakan bersalah. Ya, jika dalam persidangan nantinya dinyatakan bersalah nih Nikita ya, dan mendapatkan hukuman yang cukup berat, tim kuasa hukumnya kemungkinan besar akan mengajukan banding untuk meringankan hukuman atau bahkan berusaha membebaskannya. Udah pasti ya. Tapi ini kan masih panjang ya waktunya ya. Nantilah bandingnya nanti itu ya. Yang kelima adalah potensi dampak bagi karir dan kehidupan pribadi. Terlepas dari karir ya, terlepas dari hasil akhir kasus ini, Nikita Mirzani mungkin akan semakin kontroversial di dunia hiburan. Ya, jika dinyatakan bersalah, kepercayaan publik dan dunia entertainment terhadapnya bisa menurun. Namun, jika terbukti tidak bersalah, ia mungkin akan bangkit dan menggunakan kasus ini sebagai momentum untuk kembali ke dunia hiburan dengan citra yang baru. Jadi itulah beberapa pandangan dan ramalan ya. Pandangan yang saya sebutkan tadi adalah pandangan fakta, sementara ramalan ini adalah sesuatu yang belum terjadi tapi kemungkinan besar terjadi. Termasuk ada penahanan yang dijadwalkan 20 hari, kemungkinan bisa lebih panjang ya jika adanya bukti baru. Bukti barunya termasuk ada kesaksian-kesaksian baru ya dari orang-orang yang mungkin punya berhubungan dengan skincarean, dunia perskincarean gitu ya. Ya itu yang saya lihat. Kemudian di sini ada juga pandangan-pandangan yang tadi saya sebutkan, pandangan nyatanya di mana Fadel Bajideh yang menyambut santai dan meminta keluarganya untuk tidak mengurusi kasus Nikita Mirzani. Ini sangat bijaksana sekali karena saya bilang kembali, kasusnya Fadel dengan Nikita ini berbeda jauh. Ya sama-sama tindakan pidana, cuman ada yang menganggap
yang kasusnya Nikita ini lebih ringan karena ada dugaan kriminalisasi, dijebak gitu ya. Tapi kalau Fadel ini kan persetubuhan dan aborsi ini tidak bisa dibenarkan sih, apalagi pada saat itu mungkin nih Loli masih di bawah umur. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan pandangan dan ramalan. Mudah-mudahan kasus ini makin lama makin bisa selesai dengan cara yang baik ya, tanpa harus bawa diperpanjang lah dalam hukum yang sedang berlangsung ya. Oke, mungkin sampai situ aja buat teman-teman. Saya izin pamit.